warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wala Anggraini dengan NIM 2114010152, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jadi di sini saya bermaksud untuk membuat tugas pembelajaran dan mata pelajaran fikih kelas 12 Mister Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, selamat pagi. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran materi fikih. Sebelumnya kepada ketua kelas Ibu minta untuk menyiapkan kelasnya dan memimpin doa. Kepada ketua kelas disilakan. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang telah memimpin kelas. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada seluruh peserta didik untuk merapikan meja dan kursinya, kemudian mengeluarkan semua peralatan pembelajaran dan juga menyimpan alat-alat pembelajaran yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran kita tentang hari ini, yaitu tentang fikih. Baik, untuk Ananda semuanya, apakah pada hari ini semua peserta didik hadir? Baik ya, semuanya hadir pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita akan memulai pembelajaran dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an kepada Ananda. Ada yang bersedia? Baik, kepada saudari Anissa disilakan untuk membacakan Quran surah An-Nisa ayat 1, dan kemudian teman-teman semua, Ananda semua diminta untuk menyimaknya. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Ibu Anissa. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, benar sekali. Pembelajaran kita minggu lalu tentang fikih muamalah. Nah, hari ini Ibu akan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang materi baru tentang fikih munakahat. Ada yang tahu itu apa itu fikih munakahat? Ya, benar sekali. Fikih munakahat itu sama dengan fikih tentang pernikahan. Anda semua pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pernikahan. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, ada nggak Anda semua di sini yang sudah pernah melihat atau menyaksikan keluarganya yang sudah melangsungkan akad nikah? Nah, sudah ya, pada umumnya sudah pernah melihat orang melakukan pernikahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita. Ada beberapa pokok pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dulu tujuan dari kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Mohon disimak ya Anda semua. Setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu harap Anda semua dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi hukum pernikahan dengan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan secara tepat. Untuk tujuan keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan prosesi pranikah dalam Islam dengan benar. Untuk tujuan yang kelima, yaitu peserta didik diharapkan mampu menelaah rukun nikah dengan benar. Nah, untuk tujuan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menelaah tujuan pernikahan dengan benar. Baik Anda semua, kita langsung saja masuk kepada materi. Untuk materi pertama itu tentang pengertian pernikahan. Nah, pengertian pernikahan ini ada dua. Yang pertama itu menurut bahasa, dan yang kedua itu menurut istilah. Nah, menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Secara harfiah mempunyai arti himpunan, kumpulan, atau hubungan intim. Nah, kemudian adapun secara istilah syar'i, pernikahan merupakan akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata angkah tuki, yang berarti menikahkan, zawajtuki atau mengawinkan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pernikahan dijelaskan bahwasanya pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan laki-laki
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anda semua bisa dipahami ya tentang pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah serta menurut undang-undang pernikahan di Indonesia. Nah, kemudian untuk pematerian selanjutnya kita masuk pada tujuan pernikahan. Nah, adapun tujuan pernikahan ini cukup banyak. Di sini ada 6 tujuan pernikahan. Yaitu untuk tujuan pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nah, maksudnya di sini kita sebagai manusia tentu memiliki kecenderungan untuk melakukan pernikahan karena kita sebagai manusia normal itu memiliki kecenderungan atau hawa nafsu kepada lawan jenis. Jadi di sini Allah sebagai Tuhan kita itu menciptakan atau menuntunkan kepada kita untuk melakukan pernikahan sebagai tuntutan naluri dalam diri manusia. Nah, untuk tujuan yang kedua itu untuk memiliki ketenangan hidup. Nah, bisa kita lihat ya Ananda semua bahwasanya orang yang telah menikah ini cenderung kehidupannya itu keadaan dirinya itu lebih tenang karena orang yang telah menikah ini hawa nafsunya itu sudah sedikit terkontrol karena dia sudah dapat menyalurkan nafsunya kepada jalan yang telah Allah ridhoi, yaitu dalam pernikahan. Untuk tujuan yang ketiga itu membentengi akhlak. Nah, dalam pernikahan kan suami dan istri itu diwajibkan untuk saling sehat menasehati. Suami sebagai pakaian bagi istri dan istri pakaian bagi suami. Nah, jadi di sini secara tidak langsung itu suami dituntut untuk membimbing terus istrinya, kemudian juga istri dituntut untuk mengingatkan suaminya bahwasanya dalam agama Islam ini kita sudah memiliki suri tauladan yang baik yang dicontohkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi seandainya seorang istri ini melakukan kesalahan, maka seorang suamilah yang menasehatinya. Begitupun sebaliknya. Untuk yang keempat, tujuan pernikahan yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini maksudnya ibu beri satu contoh bahwasanya pada saat sebelum menikah seorang istri itu melaksanakan sholat di rumah itu dengan cara sendiri. Nah, setelah mereka memiliki suami, setelah seorang istri ini memiliki suami, tentu dia akan melaksanakan sholat itu dengan cara berjamaah dengan suaminya. Jadi di sini secara tidak langsung bahwasanya pernikahan akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tujuan yang kelima itu untuk mendapatkan keturunan yang solih. Nah, tujuan dasar dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk mendapatkan keturunan. Jadi di sini kita berharap bahwasanya keturunan yang didapatkan itu keturunan yang solih. Tentunya kesolihan anak itu bergantung kepada kesalihan orang tua. Untuk tujuan yang terakhir yaitu menegakkan rumah tangga yang islami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Baik Ananda, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup dipahami. Untuk materi yang ketiga itu tentang hukum pernikahan. Nah, hukum asal pernikahan ini adalah mubah, namun tergantung dari sebab-sebab tertentu, maka hukum pernikahan ini bisa menjadi berubah. Nah, jadi di sini ibu menjelaskan bahwasanya terdapat 5 hukum pernikahan, itu tergantung dengan sebab-sebab seseorang itu melakukan pernikahan. Untuk yang pertama hukumnya mubah, hukum asal, yaitu artinya seseorang boleh melakukan pernikahan atau boleh tidak melakukannya. Di sini alasannya karena tidak ada hal-hal yang mendesak untuk dilangsungkannya atau tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan seseorang untuk menikah. Nah, untuk yang kedua itu hukum pernikahan wajib bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah dan takut terjerumus dalam perzinahan. Misalnya si A sudah memiliki umur itu 27 tahun, kemudian juga dia sudah memiliki keinginan atau hasrat dalam hatinya untuk melakukan perkawinan. Apabila ia tidak melangsungkan perkawinan ini, maka otomatis dia akan cenderung untuk terjerumus kepada perzinahan. Nah, jadi di sini hukumnya bagi si A untuk melangsungkan pernikahan ini adalah wajib. Untuk yang ketiga itu hukum pernikahan sunnah dengan alasan apabila seseorang telah mampu memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri dan ia mampu mengendalikan nafsu dari perzinahan. Jadi berbeda dengan yang tadi Ananda, kalau wajib bagi seseorang itu
ia tidak mampu atau ia takut terjerumus kepada perzinahan, maka hukumnya wajib. Namun apabila seseorang ini mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu dan tidak takut kepada terjerumus kepada perzinahan, maka hukum pernikahan baginya adalah sunnah. Dan untuk hukum yang keempat yaitu makruh, dengan alasan apabila seseorang melakukan pernikahan tetapi ia mampu mengendalikan dirinya dari perzinahan. Untuk yang selanjutnya, hukum yang terakhir itu haram. Hukum pernikahan bisa haram dengan alasan apabila seseorang melakukan pernikahan dengan tujuan menganiaya istri. Nah, jadi di sini bisa dicontohkan bahwasanya si A memiliki dendam kepada si wanita ini, kemudian dia ingin menikahi si wanita ini dengan tujuan untuk menyengsarakan si wanita. Jadi hukumnya pernikahannya di sini haram. Ini Ananda. Untuk yang selanjutnya dalil tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Nah, jadi ini juga ayat yang tadi kita telah baca sama-sama sebelum memulai pembelajaran. Mungkin Ibu bisa minta tolong kepada Ananda untuk membacakan ayat dan juga artinya. Ya, terima kasih kepada Ananda yang telah membacakan ayat dan artinya. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita manusia dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan pasangan untuk kita mengembangkan keturunan. Untuk dalil yang kedua itu Quran surah An-Nur ayat 32 yang poinnya itu dengan pernikahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Maksudnya di sini saat seorang laki telah menikah, maka rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki ini tentu lebih banyak daripada sebelum dia menikah. Untuk yang ketiga yaitu pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. Yang keempat, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan terakhir, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Jadi untuk terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Untuk yang terakhir itu pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Ini terdapat dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini keenam dalil ini mungkin bisa Ananda di dalam buku paket, dan juga ibu berharap kepada Ananda untuk bisa menghafalkan salah satu dari ayat tentang pernikahan ini sebagai nilai tambahan bagi Ananda nantinya. Ananda bisa setorkan di akhir atau seminggu lagi atau sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang prosesi pranikah dalam Islam. Nah, sebelum melangsungkan pernikahan tentu ada yang namanya prosesi pranikah. Prosesi pranikah ini dalam Islam itu dikenal dengan khitbah. Nah, khitbah sendiri atau meminang merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan meminang adalah agar peminang dengan yang dipinang saling mengenal sebagai persiapan memasuki rumah tangga yang langgeng. Untuk poin yang selanjutnya itu tentang rukun nikah dan syarat-syaratnya. Adapun rukun nikah ini ada 5. Yang pertama itu calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali dari calon istri, yang keempat 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini tentu laki-laki ya Nanda. Untuk yang terakhir itu sigat atau redaksi ijab dan qabul. Untuk selanjutnya syarat dari nikah. Nah, syarat calon suami itu hendaklah Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, adapun syarat untuk calon istri yang pertama itu Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, dan berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat dari calon istri adapun syarat dari wali itu Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil, tidak dalam keadaan ihram atau haji atau umrah. Untuk syarat 2 orang saksi itu Islam, baligh, berakal, merdeka, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram atau haji atau umrah. Dan untuk sigat itu merupakan
redaksi ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernyataan dari calon suami. Nah, terdapat beberapa syarat untuk ijab, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata angkah tuki atau saya nikahkan, atau zawaj tuki saya kawinkan. Tidak boleh menggunakan kata sindiran yang diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, dan tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Untuk syarat kabul, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan ijab dengan segera dan tepat, tidak ada jeda waktu. Kemudian bukan kata sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu, tidak disyaratkan dengan waktu yang mengikat. Menyebut nama bakal istri tidak diselingi dengan perkataan yang lain. Baik Anda semua, itu materi kita pada hari ini. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, sudah paham semuanya. Nah, jadi di sini telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu minta kepada Anda semua untuk merangkum materi-materi pada hari ini di catatannya, dan kemudian pada minggu berikutnya kita akan melaksanakan praktek pernikahan. Jadi Ibu minta kepada Anda semua untuk membaca ulang materi yang telah dijelaskan, kemudian juga melihat-lihat contoh di YouTube atau dimanapun tentang pernikahan ini, sehingga nantinya dalam praktek pernikahan ini kita semua bisa melaksanakannya atau mencontohkannya. Ya, mungkin untuk pada pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan karena tidak ada pertanyaan dan juga karena waktunya telah habis. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua Ananda semua atas perhatiannya, dan kemudian jangan lupa tugasnya tadi untuk menghafal salah satu dalil tentang pernikahan dan disetorkan selambat-lambatnya itu sebelum ujian akhir semester. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.